Bismillahirrahmanirrahim. Engkau yang mengetahui kalau memang kayak gini nih Ratib dan Hakim. Assalamualaikum bihilalul ghaib. Assalamualaikum berkat balian. Assalamualaikum berkat balian ibni mulkan ibni nuh pahosan unusam. Wa tamlihun junanis talbinis wa martunis. Wa yamlihun qadmiron ya awliya Allah ya rabbiya ya atabiya ya busa. Ya Bukah ya Jibril ya Mikail ya Israfil ya Ibrahim. Ya Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasin sallallahu alaihi anul yakin ya sulhin marjubi ya Allah. Ya Ar-Rahman Rahimin. Ya Allah, kami akan mau melihat roda kencana ataupun roda yang terbang-terbang itu. Apa yang sebenarnya dia? Atau terbang itu dari masjid itu kerendah ataupun apa yang sebenarnya kami mau lihat? Mau melihat karena selalu terbang ke langit itu benar apa tidak? Atau itu hanya perbuatan dari komputer ataupun cuplikan aja? Harap berikan petunjuk kepada kami dulu. Roda terbang yang aku bilang tadi itu seperti katanya main ini tong setan, kecepatan tangan ataupun kecepatan kaki, jadi sehingga dia bisa terbang. Yang sudah mempunyai mukjizat dia seperti ini, kerenda ini selalu itu di atas masjid, tapi itu kelakuan jin. Jadi kalau yang aku bilang tadi itu kelihayan orang itu membuat itu, entah pun sebelum itu ditaruhnya entah apa supaya bisa naik ke atas. Bisa saja itu kelihayan manusia, bukan sengaja dia duduk di sini terus terbang, tidak bisa ya. Kalau nggak percaya coba terik, nggak bisa, itu kelihayan dia orang. Nek, semalam ya pembahasan kita, Nenek sempat menyinggung juga soal kerenda, di mana kiai-kiai itulah yang biasanya memindah-mindahkan kerenda. Nah, menyangkut tentang kerenda terbang, apakah masih ada kaitannya dengan kiai? Mana lah kiai, itu kelakuan jin loh nak. Itu masjid ini yang tukang ngebang tiap pagi selalu tidur di menara masjid itu. Ditaruh, yang naruh itu adalah jin Islam. Memang dia tidak pergi dari masjid itu, tetap dia di situ. Tahan apa enggak imanmu? Sering pindah-pindahkannya. Tak ngapain orang itu taruh dalam masjid kerenda itu. Udah ribuan kali dibilang jangan taruh masjid, tetap ditaruh dalam masjid. Udah berapa kali tuh nggak mau lagi orang jaga di situ. Mana tahan? Udah di atas menara sana taruhnya. Kadang-kadang ditaruhnya di luar. Udah terletak tidur di luar. Banyak nggak kerasan situ. Jadi ini pun macam kau bilang nih yang terbang-terbang ini, kelihayan orang itu. Kelihayan, maksudnya ada campur tangan jin atau cuman ulah manusia? Iyalah ketaruhan jin lah tadi, makanya bisa terbang nakku. Itu namanya kelihayan. Kita kan nggak nampak jin kan? Nah, itu kelakuan siapa pikirmu? Orang-orang yang ngerti lah itu menjinakkan itu. Nek, tapi izin saya menjelaskan yang ada di publik dulu, Nek. Apa yang pemahaman publik tentang keranda terbang itu ya, Nek ya. Jadi izin Nek saya menjelaskan, keranda terbang sendiri itu adalah sebenarnya sebuah film, Nek. Sebuah film, kemudian salah seorang warga dari Malang kalau nggak salah merekam melalui handphonenya dan tertangkaplah keranda terbang tersebut. Konon kabarnya keranda terbang itu jika melintas di suatu desa, maka akan ada mara bahaya yang akan terjadi di desa tersebut. Jika ada seseorang yang dibawa oleh keranda terbang tersebut dan kembali, kabarnya orang tersebut akan linglung. Seperti itu, Nek. Tanggapan Nenek itu gimana sih? Atau itu hanya cerita semata atau sebuah keheboh-hebohan atau gimana, Nek? Itu bukan cerita semata. Memang itu benar. Tapi kalau yang mengenai katanya dia terbang ke kampung-kampung itu nggak ada, nak. Nggak ada, itu bohong itu. Belum pernah seumur hidup yang ke kampung-kampung terbang orang sampai bisa bisu lah, ada inilah, nggak ada. Tapi kalau dia terbang ke langit itu bukan ke langit lah, ke udara. Bisa, tapi itu kekuatan jin.
bukan kekuatan manusia. Jadi umpamanya, ini saya kasih umpama ya, ada namanya itu jin Islam, jin kafir. Jin itulah dinamakan begu ganjang. Nah, dia pertama kayak anak kucing, terus besar kayak anak kambing, besar kayak lembu, besar tinggi, matanya merah itu. Itu yang sering mencabut nyawa anak-anak, begu ganjang namanya. Itu termasuk jin, tapi dia nakal itu yang satu itu. Jadi kalau yang nenek bilang tadi, kalau kerenda terbang melintasi dari kampung ke kampung itu nggak ada ya Nek ya. Seumur hidup saya udah 78, umur saya belum pernah nampak. Jadi yang pernah nenek alami sendiri atau dengar sendiri, kalau yang kerenda jalan gimana? Ada. Kerenda jalan? Ada. Itu kepandian orang yang alim. Bukan jin. Tunggu kayak kau suka kali nakal sama aku, dia alim. Bisa jalan. Tapi nggak ke kampung desa, nggak. Di mana rumah dia umpama dekat ke masjid tuh. Dekat apa ini? Di trennya jalan ke situ, jadi dia kapok. Itu aja cobaannya. Gitu ya. Kalau namanya ke kampung-kampung itu tahyul. Nanti jangan kita kemukakan itu. Iya, marah ya. Orang yang sebenarnya aja lah. Jadi pun Nek, kalau dibilang ibaratnya orang banyak yang percaya sama kerenda terbang tersebut, kemudian kerenda terbang tersebut bertujuan untuk mencari tumbal, itu jelas nggak benar ya Nek ya? Aduh saya nggak usah lah Den, yang kayak gitu nggak masuk di akal. Yang mencari tumbal bukan itu. Orang pergi mencari kesugihan. Nggak usah saya cerita, di kampung ini ada udah 8 korbannya. Tadinya kiri, nyewa rumah di belakang, alat-alatnya dicuri orang. Akhirnya tinggi dia ke Jawa, entah kemana lah cari kesugihan. Sekarang kaya raya, mobilnya. Tapi kabarnya adik abang perempuannya pun sudah korban. Tapi kita nggak tahu di mana dia sekarang, nggak tahu. Apa gunanya kita mengkaji yang kayak gitu? Kita bisa dipenjarakan dia. Kita nggak ada apa-apanya, tapi itu udah terbukti. Itu aja. Jangan. Boleh kita mencari uang, jangan sampai kayak selimut putih lah. Jangan marah Allah nak. Gak perlu kita kaji itu. Ya, jadi Nek izin lagi Nek. Jadi setiap kerenda itu kan banyak membawa mayat ya Nek ya, ke liang lahar. Apakah kerenda itu sendiri memiliki suatu energi yang kuat, atau kemudian yang mati di situ berkumpul? Enggak. Atau gimana Nek? Kerenda sendiri itu kayak mana sih Nek? Itu keramat atau kayak mana? Yang berjalan itu. Itulah kelakuan orang tadi itu. Apa tadi yang saya bilang, jin itu. Itu pun kalau papannya kayunya mana berjalan, tutupnya itu aja yang berjalan itu. Ngerti tutupnya? Tutup mayat kan ada. Tutup mayat. Itu yang selalu berjalan, kalau papannya jarang. Di masjid itu pernah di tengah jalan itu letak. Malam Jumat Kliwon. Tapi nggak sempat pagi, jam 3 subuh letak dia begini mampang. Karena yang mati itu pun orang nakal. Mencuri mau, menyucu orang mau, semua mau. Jadi mungkin dia sudah keluar dari bumi, nggak diakui Allah. Jadi pergilah dia ke masjid itu nyari-nyari pasal. Jam 3 nampak kerenda itu di tengah jalan. Tahu saya namanya. Nakal memang tuh hidupnya. Nek, jadi maksud saya yang tadi seperti ini sebetulnya Nek. Kerenda itu kan suatu benda yang untuk membawa mayat ke liang lahar tadi Nek. Iyalah, banyak sekali orang yang telah diangkat di satu kerenda itu sendiri. Iya. Apakah kerenda tersebut kemudian banyak jin-jinnya atau arwah-arwah dan sebagainya Nek? Bisa. Bisa Nek? Bisa saja nak. Makanya orang jarang naruh kerenda itu dalam masjid. Nanti orang nggak mau jaga masjid itu, nggak terlawan itu nak. Jadi yang tepat di mana Nek kerenda itu diletak? Di luar lah. Di luar masjid, di samping, di belakang bisa. Macam di rambungan di apa nih, di gang bunga. Kan di luar. Tapi kalau pun jumpai sekali-sekali mau jumpa Bu Semi. Di sinilah jendela dia, ini kuburan. Berani kali tuh. Dia menjaga kuburan pun nggak diupahin. Kalau udah semak, tok. Mi, semak kali rumah kami. Tolonglah dicabut rumputnya ya Mi. Terus dicari, ditengok pintu.
jam 2 malam. Ya itu orang yang mati itu cuma nggak ada takutnya. Nanti maunya sekali-sekali aku jumpakan sama dia. Iya, susah hidupnya pun. Iya.